indikator. Jadi kekayaan intelektual itu adalah salah satu indikator bicara moral ya tentang reputasi, dan yang kedua bicara pendapatan gitu loh. Itu skalanya bukanlah skala Sumatera Barat atau skala Indonesia, bukan, tapi adalah skalanya internasional. J2 lah mulai no. Sana basuh balik Joyon atau Buzerion tak kira budak seringnya di Pot Bungo. Hari ko sana Pot Bungo berkunjung ke kantor pengacara baru buka hari ko sana, tapi yang tidak hafal namanya yaitu Law Office Lusda Sunarti Rensmart. Betul kan? Betul. Nah, sana yang kenalkan dulu, Iko adalah pengacara luar biasa. Aduh, panggil kakak lah beliau, kalau ibu terlalu tua mungkin formal mana. Aduh ibu kakak Lusda Astri SH MH CLA CLI CTL panjang ular kak. Kemudian ada kakak Reni Sunarti SHMH. Ya, betul. Beliau adalah pengacara yang kini berkantor di Padang. Sebetulnya berkantor selama kok di Jakarta. Ya, memang ada kantornya di Jakarta. Nah, berdirinya sejak Bilo sebetulnya, Kak. Kantor kami alhamdulillah berdiri sejak 2014. 2014. Nah, kemudian 2014 kemudian di Padang baru hari ini. Ya. Kenapa harus berdiri di Padang? Iya, Siapa yang jawab? ini. Kenapa harus berdiri di Padang? Silakan. Ya. Alasannya sebenarnya klasik cuma. Klasik ya, kita harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi, dan artian itu kampung halaman itu tidak boleh terlalu jauh-jauh. Oh, jadi sebetulnya si kakak aslinya kan, Padang? Ya, saya asli Padang. Gitu. Kemudian buka di Padang? Ya, jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah banyak interaksi, tiap misalnya sekali sebulan kita selalu ke Padang begitu. Kalau ada perkara, setiap penanganan selalu ke Padang. Namun untuk membuat suatu home base itu kita harus punya gitu. Makanya diputuskanlah harus membuat kantor cabang. Gitu. Nah, ini menarik. Ada 2 orang di sini. Dari dulu berdiri juga berdua. Ya, alhamdulillah dari awal. Kenapa tidak bisa sendiri? Sebenarnya bukan tidak bisa, gitu. Tapi, ini hanyalah pilihan untuk memulai. Nah, pilihan untuk memulai. Ada pengaruh nggak Bekojok lain dengan berdua itu kan kita lebih kuat atau bagaimana? Tentu punya pengaruh. Karena kalau kami mikirnya sederhana cuma. Kalau rezekinya, kalau satu orang rezekinya bisa aja untuk satu orang. Kalau berdua bisa aja rezekinya semakin banyak gitu. Malah berdua tambah banyak di sana. Tapi kok ada yang menarik, ada semacam konsultan hak kekayaan intelektual. Betul. Selama ini mungkin kawan-kawan di luar situ masyarakat hanya pengacara. Nah, konsultannya seperti apa sih sebetulnya, bisa dijelaskan nggak? Konsultan seperti itu? Ya, konsultan hak kekayaan intelektual ya, atau dikenal dengan konsultan haki. Ini adalah suatu profesi hukum yang dilantik dan diresmikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM. Tugasnya adalah untuk mengurus segala perlindungan hak kekayaan intelektual, apakah dia itu merek itu tanda pengenal suatu produk ya, barang atau jasa, atau dia hak cipta, apakah dia itu lagu, seni, musik, tari, pertunjukan film, atau dia bisa juga paten, penemuan di bidang teknologi ya, seperti handphone itu yang dulunya tidak ada layar sentuh, sekarang ada layar sentuh, itu masuknya bisa ke paten. Kemudian ada namanya desain industri, tampilan kemasan dalam suatu produk. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, dan yang pemilikan komunal adalah indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. Nah, di Sumatera Barat ini sudah ada 2 ya indikasi geografisnya ya, yang sudah terdaftar ya. Ada itu Bare Solo, kemudian ada satu lagi Songket Sulungkang. Oh, itulah terdaftar di indikasi geografisnya. Iya, di DJKI. Indikasi geografisnya. Itu berarti masih banyak sebetulnya. Masih banyak. Yang paling banyak itu kita sudah keliling ya, itu adalah kopi yang masih belum ya. Ada kopi dari Sumatera Barat. Ya, itu bisa masuk. Anu terdaftar lah atau asli namanya? Di hak kekayaan intelektual tadi. Kalau tadi Bare Solo sama Silungkang sudah dilindungi indikasi geografis. Indikasi geografis. Mungkin sebagai orang awam pengen dijelaskan bahasa sederhananya Kak, indikasi geografis Kak. Ya, jadi kalau kekayaan intelektual itu kepemilikannya ada 2 ya. Satu kepemilikannya personal atau individual. Individual itu dalam arti dia bisa pribadi, bisa badan hukum ya. Yang satu kepemilikannya adalah komunal. Komunal itu masyarakat yang memiliki. Nah, untuk kekayaan intelektual komunal ini jenisnya adalah indikasi geografis karena dimiliki oleh masyarakat. Apa itu indikasi geografis? Indikasi geografis itu adalah suatu
produk ya atau hasil kerajinan tangan atau juga bisa hasil pertanian yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu wilayah, baik karena faktor alamnya maupun faktor manusianya. Contohnya seperti bare solok. Bare solok itu kalau kita bawa bibitnya ke daerah lain, misalnya ke Papua, kita tanam, maka rasanya tidak sama seperti bare solok yang ada di sini. Beda tanah. Beda tanah, Ya, beda faktor alamnya, cara memanen dan segala macam memupuk. Jadi itu masuknya ke indikasi geografis. Nah, itu yang sudah dimohonkan oleh masyarakat yang petani bare solok ke DJKI dan sudah diberi sertifikat indikasi geografisnya bahwa bare solok itu berasal dari Sumatera Barat. Begitu juga dengan silungkang ya, kerajinan tangannya. Nah, itu kalau misalnya dicoba dibawa ke kerajinan tangannya di NTT sana, itu akan berbeda karena di NTT juga punya hasil kerajinan tangan Sika ya kalau saya nggak salah ya. Itu juga Hassana juga. Jadi benar-benar perlindungan atas karakteristik khas tertentu dari suatu daerah. Seberapa penting itu bagi masyarakat komunal atau pemilik kekayaan intelektual tuh? Artinya mereka terdaftar ya, didaftarkan secara resmi dan legalitasnya dikeluarkan oleh negara gitu kan. Seberapa penting itu bagi masyarakat? Penting sekali. Kenapa? Saya bilang contoh ya. Ini contoh seperti kopi Gayo. Dulu kopi Gayo itu dilindungi dengan merek oleh negara luar, negara Eropa. Nah, ketika ada indikasi geografis kita daftarkan kopi Gayo itu di Aceh ya. Didaftarkan di Indonesia dengan permohonan indikasi geografis dan diberikan, maka sertifikat indikasi geografis itu bisa membatalkan merek yang ada di luar negeri dengan nama merek Gayo. Kenapa? Gayo itu adalah daerah di suatu Aceh. Nah, satu itu dia. Yang kedua, apalagi kita bisa mempertahankan karakteristik bahwa itu adalah hasil kerajinan atau hasil bumi di daerah kita sendiri, khas tertentu begitu. Dan kedua, itu adalah bisa meningkatkan pendapatan. Nah, bayangkan kalau kita sudah melindungi produk kita ya di suatu daerah khasnya kita bawa kemana-mana pun orang akan mengenal. Otomatis orang akan datang. Oh, di Sumatera Barat itu ada indikasi geografisnya, ada kopinya. Nah, kalau seandainya sudah terdaftar, kemudian ada daerah lain mengklaim itu punya mereka, kita bisa menuntut secara hukum karena sudah menarik di sana, karena jarang sekali Pot Bungo kita berbicara masalah hukum, masalah legalitas, dan ambo luar biasa hari ini kok dapat narasumber yang sangat-sangat peduli dengan persoalan ini kok. Nah, kakak-kakak berdua kan pengacara kok, masyarakat kita kok kan agak takut kalau berurusan pengacara, takut mereka kadang pitihnya. Bagaimana dengan kantor kita yang baru buka ini nih? Saya mau tahu persis kayak mana. Ya, sebenarnya kalau dari segi jasa ya, jasa hukum hampir merata ya. Merata dalam artian itu fee itu jelas kok. Tapi yang akan membedakan tentang berapa nominal honorarium itu adalah ya tergantung servisnya begitu. Terkadang masyarakat kurang mengetahui ya lingkup jasa hukum itu seperti apa begitu. Makanya karena kurang mengetahui biayanya berapa, jadinya terkesan wah ini mahal gitu. Tapi logika sederhananya hanya begini ya. Kita memiliki perkara ya, terus kita menanganin sendiri ya, terlepas apakah kita memiliki pengetahuan atau tidak ya kan, tentu akan memiliki pengaruh begitu. Terus itu akan berbeda ya kan, suatu kita mengkuasakan kepada pengacara yang sudah memiliki keahlian untuk itu begitu. Nah, ini biaya mengkuasakan itu ini tergantung kembali kepada pengacaranya. Namun kalau dari sisi kami ya, itu kembali kepada lingkup pekerjaannya. Nah, lingkup pekerjaannya seberapa besar lingkup pekerjaan itu ya kan, dan ya sederhananya orang akan berbicara lingkup kerumitannya ya kan, lingkup keluasan atau kedalaman dari suatu perkara gitu. Banyak sekali sih dimensinya. Namun dari sisi kami sih standar saja kalau bicara biaya itu standar saja. Standar. Artinya di sana segala sesuatu tentu bukan diukur dari tingkat kerumitan sebetulnya, tingkat persoalan yang diurus. Tentu kalau ngurusnya hal kete-kete itu kete di sana. Nah, kakak berdua nih kan perempuan nih ceritanya, pengacara perempuan pasti sudah menghadapi banyak masalah kemarin, menghadapi sidang-sidang. Pengalaman, pernah enggak punya pengalaman diteror atau apa menghadapi masalah nih yang orang pendekar-pendekar Sri Kandi berdua ini? Mau tahu saya. Jadi kalau saya mau jadi pengacara kak, dan menghadapi masa persidangan, ada nggak teror-teror atau apa? Pernah ngalami hal itu dak? Jadi kalau mengingat di 2018, kami sebenarnya pernah
melakukan penanganan perkara di sini ya. Di Padang. Iya di Padang, eksekusi. Nanti bisa dilihat eksekusi seperti apa yang pernah kami adalah salah satu hotel. Nah itu kami pengacaranya. Eksekusi terhadap salah satu hotel bintang 4 di Padang ini yang cukup terkenal, yang macam-macam lah. Tekanan luar biasa saat itu. Saya bahkan di pas lokasi kejadian itu, suatu kita sedang eksekusi, itu saya dapat telepon dan langsung ya diinfokan kepada saya, orang nomor 2 di Indonesia ini sedang berhadapan, meminta data-data kenapa sempat terjadi pelaksanaan eksekusi ini. Dalam artian, wah ini ada apa? Tapi alhamdulillah karena kita mengerjakannya itu sesuai hukum, ya kan? Ya tentu kita jelaskan hukumnya adalah seperti ini sudah putusan yang berkekuatan hukum inkrah, begitu. Tentu harus dilaksanakan putusannya, begitu. Nah tentunya kita harus tunduk pada hukum yang ada. Nah, gitu. Artinya kakak menghadapi teror atau tekanan seperti itu pasti berlandaskan semuanya ke hukum. Iya. Nggak takut kak? Takut itu sebenarnya kalau dari sisi kami sejauh ini itu hanyalah menyangkut pengetahuan yang belum kita ketahui gitu. Jadi terkadang suatu kita takut itu artinya kita karena belum tahu saja gitu. Tapi kalau kita sudah tahu, insya Allah kita nggak takut. Insya Allah tidak tahu. Nah, mungkin dari sisi ketidaknyamanan jadi pengacara barangkali seperti itu. Yang nyamannya jadi pengacara, enaknya seorang pengacara. Nah, kalau enaknya seperti konsultan hakim misalnya itu, ketika kita sudah bisa memecahkan persoalannya dia belum melindungi mereknya, kita berikan konsultasi, dia daftarkan mereknya, kita bantu. Yang tadinya dia itu was-was gitu kan, bahkan mendapatkan somasi, dengan dia melindungi mereknya dia semakin pede, semakin pede, percaya diri, dan situ rasa puas bagi kita. Artinya ilmu yang kita berikan bermanfaat dan usaha dia semakin meningkat, bahkan sekarang sudah masuk ke taraf internasional begitu. Nah itu ada suatu kepuasan ketika kita melihat klien itu sukses, nyaman yang gitu kita kan? dampingi, kita kasih nasihat, kita dampingi hukumnya, dan hukumnya selaras dengan bisnisnya gitu. Karena apa? Hukum bisnis yang sekarang ini harus mau nggak mau itu harus berdampingan dengan hukum. Apakah itu dia legalitasnya, perizinannya, perlindungan mereknya, iya semuanya harus. Kalau tidak dia akan tertinggal, bahkan bisa mati karena tidak bisa ikut kompetisi dengan pelaku usaha lain maupun yang datang terkait dengan hak kekayaan intelektual tadi. Ini kan marak tuh di YouTube, cover-cover lagu. Itu masih dalam persoalan, bisa terkait dengan persoalan hak kekayaan intelektual masuk itu. Contoh gini, saya mengcover lagu siapa nyanyi di YouTube gitu kan, itu bisa dituntut nggak? Iya, itu masuknya ke monetize ya. Monetize itu merubah suatu ciptaan yang telah ada, di aransemen menjadi baru begitu. Nah artinya ada bagian ciptaan yang kita lakukan ambil dari pencipta yang lain. Nah itu diperbolehkan sepanjang kita izin. Izin dengan yang sudah menciptakan lebih dulu. Misalnya, kalau kasus gini kak, sebelum ini kasus ini makin menarik nih kayaknya. Ada satu tarian yang tari di Sumatera Barat dan dikenal orang, tari ranta. Itu penciptanya almarhumah Ibu Gusmeti Suid. Ibu Gusmeti Suid menciptakan tari ranta dengan begini cara. Kemudian berapa sanggar di Sumatera Barat ini merubah gerak tari tersebut dengan alasan mempermudah anak-anak. Padahal geraknya itu, tapi persoalannya ini kan belum didaftarkan, sehingga orang boleh merubah. Kalau saya sebagai pencipta tari marah gerak saya dirubah gitu. Ini bagaimana pandangan dari sisi hukumnya ini? Iya, jadi kalau hak cipta hak cipta itu dia tidak perlu dimintakan perlindungan, tidak perlu didaftarkan. Kenapa? Ini hak cipta ini unik dari jenis haki yang lain. Karena dia ketika hasil karya kita jadi, negara sudah melindungi. Jadi gitu? Tidak perlu dimintakan perlindungan. Oh gitu? Termasuk tari ranta itu? Iya, jadi ketika itu jadi, negara sudah beri. Nah, namun persoalannya bagaimana cara membuktikan bahwa itu adalah milik kita. Nah, oleh karenanya negara melalui Kemenkumham ya, DJKI memberikan sarana untuk silahkan dicatatkan ciptaan kita dengan memberikan informasi tanggal berapa kita umumkan, sehingga disitulah sejak tanggal perlindungannya. Jadi karya-karya seni tidak perlu didaftarkan? Tidak perlu didaftarkan, dicatatkan. Betul, dan itu paling lama 5 hari kerja. Termasuk lukisan? Iya, sama. Lukisan, karya musik, tari, gitu semua ya? Lagu, teater gitu? Film. Nah, mencatatkan itu, ini awam sekali bagi teman-teman orang seni. Saya yakin nih, saya termasuk orang seni juga tidak pernah mencatatkan itu. Itu bagaimana caranya kak, sistemnya? Misalnya kalau memang belum pernah, jadi tinggal dikumpulkan aja ciptaan-ciptaannya gitu kan. Kita catatkan meskipun 20 tahun yang lalu bisa dicatatkan sekarang. Nanti perlindungannya dari tahun 20 tahun yang lalu.
plus nanti ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, tergantung jenis ciptaannya. Nah sekarang itu DJKI sudah mengeluarkan suatu terobosan sistem ya Bu Rusda. Nah sekarang dalam waktu paling lama 15 menit sudah terbit surat pencatatan ciptaan. DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, sana mungkin itu jadi pengetahuan baru bagi di sana, terutama seniman-seniman di Sumatera Barat, bahwa semua karya seni itu ternyata bisa dicatatkan. Gadang nggak biayanya, Kak? Kalau orang seni itu berbicara biaya, untuk ciptaan paling murah dari jenis haki yang lain. Paling murah. Tetapi itu akan kembali kepada kuantitinya. Semakin banyak tentu banyak biaya. Itu menurut saya sangat worth it lah, tergantung produknya kan. Tapi kan itu penting ya, karena ketika tari rantak dirubah geraknya, tentu sang pemilik atau ahli warisnya juga komplain kan. Nah, jadi bagi Dunsana mungkin yang butuh informasi seperti itu, berarti datang ke sini dong. Boleh. Alamatnya di mana, Kak? Di sini alamatnya Jalan Dr. Muhammad Hatta, nomor 1, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh. Nah, tepatnya pas di depan kantor Polsek Pauh. Lusda Sunarti ya? Rensmart. Jadi hari itu sana beliau launching untuk di Padang, dan tentunya kalau launching itu biasanya ada diskon, Kak? Ada diskon? Ada. Nah, di sana. Nah, yang kira-kira kalau tapi kan Kakak berkantor di Jakarta. Terus di sini gimana? Ya. Jadi kalau khusus untuk kekayaan intelektual kan pendaftarannya online. Nah, selama ini bahkan klien-klien kami di Jakarta itu juga banyak dari Korea, Italia yang hampir belum pernah kami ketemui. Bahkan kalau di Jakarta sendiri itu banyak klien-klien yang belum pernah kami temui. Nah, cukup via telepon. Nanti selanjutnya tergantung mereka mau kirim digital signature, scan tanda tangan, itu sangat memungkinkan. Kirim dokumen by email, WA, itu sangat memungkinkan. Nah, ada beberapa klien misalnya butuh penjelasan lebih lengkap, ya kan, silakan. Ada juga via Zoom, ada juga dia datang ke kantor, seperti itu. Itu sangat fleksibel di kami. Pola kerjanya sangat fleksibel. Jadi kalau memang datang ke sini pun juga nggak apa-apa. Nanti kami kalau misalnya tidak ketemu sama kami, kita bisa saja menyediakan fasilitas Zoom untuk kita conference meetingnya begitu. Tapi kalau ada kami di sini boleh. Yang penting persoalan ini selesai. Selesai. Mau lihat Zoom, lihat komunikasi via telepon atau ketemu langsung. Nah, planningnya berapa cabang nih untuk Indonesia? Sejauh ini kita bisa komakan di sini dulu, ya kan. Sebenarnya buka cabang di sini membuka cabang itu cukup saya bilangnya ada sisi dilematisnya sendiri. Suatu sekarang marak sekali online, ya kan. Kehidupan sekarang hampir semuanya maya, apalagi nih keberadaan metaverse betul sangat gencar-gencarnya gitu. Dan sejauh ini kami klien-klien kami banyak yang memiliki aspek seperti itu di sektor digital, ya kan. Nah, ini tapi ada sisi yang kami pikirkan itu adalah meskipun sisi digital sangat marak dan keberadaan pengaruh metaverse sangat luar biasa begitu dalam posisi sekarang, ya. Tapi kami melihat kebutuhan home base itu tetap penting begitu loh. Manusia akan tetap membutuhkan sisi site begini langsung, ya, direct seperti ini, ya kan, meskipun ada teknologi yang akan semakin canggih nantinya begitu. Artinya secara manusia yang berkehidupan sosial tidak hanya sebatas dengan teknologi, tapi tetap butuh. Nah, kondisi masyarakat yang sebetulnya masih banyak yang buta dengan persoalan hukum seperti ini, termasuk masalah hak kekayaan intelektual. Apa peran dari Lusda Sunarti Rensmart sebetulnya? Ya, ini pertama kami sangat menyadari kebutuhan ini sangat besar, ya, sangat besar sekali. Makanya suatu kami memulai webinar di bulan Juli 2021 kemarin itu, alhamdulillah kami bisa menyelenggarakan webinar itu sebanyak 22 kali setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat di jam 2 siang sampai jam 4 sore, dan alhamdulillah animonya sangat luar biasa. Dan itu pesertanya tersebar dari seluruh Indonesia. Dari Jambi, ya kan, Medan, NTT, ya kan, ada juga dari Palu, seperti itu. Jabodetabek itu sangat mayoritas. Nah, persoalan yang sangat kami sadari adalah tentang minimnya informasi, gitu. Jika ada pun informasi, itu banyak informasi itu yang keliru. Banyak informasi itu yang keliru. Jadi seperti tadi mengenai honorarium, kami menyadari juga itu tidak terlepas dari tentang informasi. Selama ini mungkin informasi seperti itu. Jadi kami sangat menyadari pertama adalah
yang harus kami lakukan adalah sebanyak-banyaknya yang memberikan informasi. Nah, makanya suatu di kantor kami pun di Jakarta, tugas yang harus kami lakukan adalah memberikan informasi. Apa itu? Melakukan konsultasi. Silakan berkonsultasi, cocok, nggak cocok, ngerti, silahkan. Seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita bicara, oke, mereka menunjuk kami, alhamdulillah itu rezeki kami. Nah, tapi yang jelas itu kita tetap menginfokan terlebih dulu. Menginfokan. Makanya ruang-ruang untuk misalnya kegiatan seperti ini sangat penting juga ya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga. Kenapa? Ini salah satu sarana untuk menginformasikan begitu. Karena memang banyak masyarakat minim informasi, jika ada pun keliru informasinya. Nah, ini yang harus terus kami gencarkan, dan kami tidak merasa juga ya, tidak bisa juga bekerja di kami saja gitu. Perlu partner-partner ya kan, mitra-mitra yang bisa berkolaborasi dengan kami gitu ya kan, agar khususnya untuk Sumatera Barat, pelaku usaha di Sumatera Barat itu ya melek kekayaan intelektual, khususnya untuk kekayaan intelektual gitu. Kalau masalah jasa hukum yang lain menurut kami sudah sangat banyak lah ya pengacara di sini seperti itu. Tapi kalau untuk haki, yaitu kami butuh sebanyak-banyaknya siapa saja yang ingin berkolaborasi dengan kami, karena kebutuhan ini adalah salah satu indikator. Jadi kekayaan intelektual itu adalah salah satu indikator bicara moral ya, tentang reputasi, dan yang kedua bicara pendapatan gitu loh. Itu skalanya bukanlah skala Sumatera Barat atau skala Indonesia, bukan, tapi adalah skalanya internasional. Ya, orang misalnya dari negara Belgia, dia bisa melihat loh kondisi kekayaan intelektualnya Indonesia. Begitu juga kita sebaliknya. Kita bisa melihat ya, misalnya di Swiss kita bisa melihat itu kondisi kekayaan intelektual di sana gitu loh. Nggak, itu persoalan merek saja itu jadi masalah sebetulnya, banyak masalah. UMKM yang beredar dengan merek yang bermacam-macam. Nah, sebetulnya itu penting yang tadi. Sangat penting Beradaan mereka. Karena itu tadi artinya ketika ikut ditiru itu menjadi rugi sendiri ya kayak. Sangat berdampak. Sederhana kan. Sederhana itu, dan kesadaran itu mungkin yang belum dimiliki oleh masyarakat. Artinya Bapak menyadarkan masyarakat kok tentu dengan informasi-informasi. Dan akan menarik di sana mungkin bagi kawan-kawan seniman, kapan perlu kita undang beliau untuk memberikan masukan kepada kawan-kawan seniman. Itu penting rasanya karena tidak banyak kita yang memahami seperti itu tadi. Nah, harapan ke depan. Harapan ke depan untuk masyarakatnya, untuk kantor yang baru kita buka gitu. Ya, alhamdulillah kalau bicara harapan ya tentunya dengan keberadaan kami di sini itu akan menjadikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kami untuk semakin bermanfaat tentunya. Bermanfaat dalam artian kami bisa mewujudkan atau menerapkan ilmu-ilmu yang kami miliki ya. Hal-hal yang rasanya bagi kami sejauh ini sangat miris, ini nggak mungkin, ini kok begini. Nah, ini bisa kita jawab lah nanti suatu banyaknya masyarakat yang pengen mengetahui keilmuan dari sisi kami, misalnya terkait layanan konsultan kekayaan intelektual, mau daftar merek, catat penciptaannya, ya, atau punya patennya. Di sini kan juga ada dekat kita dengan kampus Universitas Andalas gitu ya kan, yang mana kampus itu adalah, kalau saya bilangnya adalah kampus rahimnya kekayaan intelektual. Jadi di kampus itu sangat banyak sekali kekayaan intelektual yang ada. Nah, tentunya peningkatan kekayaan intelektual itu akan menjadi salah satu indikator suatu kemajuan dan pendapatan suatu kampus ataupun suatu daerah begitu. Nah, jadi Ambo baru paham di sana ada kantor pengacara, kemudian ada konsultan hak kekayaan intelektual. Untuk Sumbar Iko kayaknya baru yang konsultan kekayaan hak intelektual ya. Sepengetahuan Ambo pun itu. Ini baru satu-satunya dan kita manfaatkan peluang kok, artinya untuk banyak mungkin di luar sana masyarakat yang tidak paham tentang hak kekayaan intelektual dan seberapa penting kita untuk mengetahui hal itu. Terakhir silakan Kakak ada yang disampaikan. Jadi harapan ya, kembali juga harapan sama ya. Kenapa tadi kita membangun berdua? Karena dengan berdua kita bersatu dan masing-masing kita punya skill ya. Kalau Ibu Lusda, dia keahliannya pengacara pajak, likuidator ya, kemudian auditor, pengacara pajak, likuidator, auditor dan advokat dan corporate juga beliau. Ahli corporate ya, persoalan masalah corporate perusahaan beliau. Nah, saya itu selain advokat juga sebagai spesialisasi di bidang konsultan hak kekayaan intelektual. Jadi kami bersatu membangun kantor, jadi saling mengisi. Berarti di Jakarta sebetulnya Iko lah berdiri yang sudah dan memang dengan tandem yang berdua terus. Iya, betul. Kemudian berdiri di Padang. Mudah-mudahan di Padang semakin bagus ke depannya dengan hadirnya pengacara yang luar biasa Kodun sana. Ya. Jadi kembali lagi dengan harapan kami, jadi seperti tadi yang dipertanyakan, apa yang akan kami berikan ya,
dengan kami sudah memulai memberikan webinar Rangemark setiap hari Jumat itu kami memberikan giveaway. Jadi wujud kami untuk peduli kepada pelaku usaha UKM agar bisa bersaing dengan pelaku usaha yang non UKM, apalagi yang internasional yang masuk ke Indonesia. Dengan kami memberikan dari budget kami sendiri, dari kantor kami sendiri, kami sisihkan untuk pelaku usaha UKM dengan memberikan peserta webinar 2 orang yang gratis ya untuk kita fasilitasi free untuk pembayaran pendaftaran mereknya untuk UKM. Webinarnya masih berlangsung? Itu sudah berakhir Desember kemarin. Nah, insya Allah nanti di 2022 ini kami ada perencanaan itu nanti insya Allah di Februari ataupun Maret. Nah, ini karena masih infonya dari mana bisa teman-teman kita dapatkan? Apakah lewat media sosial? Media sosialnya. Pasti. Media sosial kita ada di rangemark.co.id, kemudian ada di YouTube juga, rangemark.co.id juga, ada di TikTok ya, TikTok juga rangemark juga. Kemudian kalau website kita ada lusdasunarti.com, ada rangemark.co.id. Nah, bisa diakses di sana. Gaul di sana. Ada TikTok yang pakai di sana. Nah, tapi memang harus mengikuti perkembangan itu kan. Karena informasiku bisa dari segala hal gitu kan. Termasuk dari media sosial yang berkembang. Ada TikTok tadi, ada IG, ada YouTube. Iya, ada FB juga. Ada FB. Ada FB. Kalah mau sana. Oke, makasih Kakak lah hadir di Pot Bungo, mudah-mudahan berkah. Lusda Sunarti Rangemark semakin maju ke depan dan bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Lah, Dun Sana 2 pengacara hebat hadir bersama kita di Pot Bungo. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3. Lah, bisa nak. Lah. No, lebih.